Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Nurul Asikin, masih di acara PS Official Project. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya, juga YouTuber dan juga teknisi dan juga sarjana pendidikan. Nah, Mas Boy, kabarnya gimana Mas Boy? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik, Tidak ada kekurangan suatu apapun Pak. Nah Mas Boy, sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Ya kesibukan mah sehari-hari Pak, ya seperti biasanya Pak. Seorang teknisi keliling Pak. Teknisi keliling. Ya sambil main-main aja Pak, nyari hiburan. Seperti itu aja Pak. Itu Mas Boy menjadi teknisi itu udah berapa lama? Kalau tidak salah Pak, sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun. Cuma istilahnya menang lama doang Pak. Hasilnya mah ya kayak gitu ya, alhamdulillah sih Pak. Itu Pak. Nah itu kan Mas Boy sebagai teknisi, nah itu emang sekolahnya ada kursus apa dari otodidaknya sendiri itu Mas Boy? Ya saya jujur Pak, saya bisa menjadi seorang teknisi ya hasil otodidak Pak. Otodidak. Intinya modal nekat Pak. Nah seperti itu ya, kuncinya gini Pak, sekalipun saya awalnya tidak kursus, saya berpikir orang bisa, kenapa harus saya tidak bisa Pak? Nah itu kunci saya Pak dalam sebuah kehidupan, harus bisa dan bisa. Nah seperti itu Pak. Teknisi itu Mas Boy apa sih yang Mas Boy iniin gitu, yang geluti gitu, tentang apa? Ya yang saya geluti apakah mesin, apakah ya seperti ya elektronik, simpel sih Pak, seperti kompor, kipas angin, mesin berarti termasuk cuci. elektronik ya? Nah seperti itu Pak, kulkas ya alhamdulillah sih Pak, merintis Pak. Berarti kan Mas Boy udah 5 tahun nih, udah berjalan sampai sekarang kan? Iya iya. Itu Mas Boy itu keliling apa ada toko apa gimana? Yang tadi saya katakan Pak, keliling Pak, Keliling ya? dari kampung ke kampung. Oh, dari kampung nah, ke seperti kampung. itu. Berarti jangkauannya ke Jangkauan yang kalau paling jauh Pak, daerah Muara, Kali Cibel nyampe saya Pak, daerah Bekasi, daerah Bekasi. kalau wilayah arah ke Karawang sampai Sambo Pak, Pakis Jaya, Gembong, berarti 4 penjuru Pak intinya Pak. Karawang Bekasi lah ya? Karawang Bekasi lah Pak. Nah, Mas Boy, itu kan udah lama juga ya jadi teknisi ya, Iya, udah iya. sampai 5 tahun itu. Nah, apa sih Ya. pahit manis jadi teknisi itu? Ya pahit manis menjadi seorang teknisi ya sudah pasti dulu, sudah pahitnya pasti dulu. sih Pak. Ya inti pertama yang membuat pahit ya yang namanya orang usaha ya pasti menemui sepi lah Pak. Nah seperti itu, hal yang manis seperti itu. Tapi kalau memang istilahnya buatan kita bagus kan gitu Pak, istilahnya pasti banyak yang mencari Pak. Nah seperti itu, kualitas yang harus diutamakan Pak. Nah, untuk sehari itu biasanya dapat berapa omset? Kalau masalah omset Pak, ya alhamdulillah sih Pak. Ya kalau masalah langganan mah, ya mungkin kalau saya sering berangkat pagi ya sekitar minimal 500 paling kecil ya dapat Pak. Itu dalam satu hari? Karena kan mengapa saya bisa mendapatkan omset 500 kalau sering berangkat pagi ya, karena kan saya menjual suku cadang Pak. Nah, seperti dinamo kipas angin, mesin cuci dan lain sebagainya Pak. Jadi spare part saya utamakan Pak. Nah seperti itu, supaya di saat saya nyervis udah siap Pak. Jadi kesannya bagus di mata langganan. Nah seperti itu. Oh berarti udah siap nih orang tersebut, bagus. Nah seperti itu Pak. Minum dulu Mas, minum. Kita santai aja. Iya, makasih nih Pak, makasih Pak. Nah berarti yang diutamakan itu adalah sebuah kualitas buat pelanggan. Harus diutamakan Pak itu. Anda senang, saya pun senang. Seperti itu. Istilahnya Anda puas, saya pun senang. Nah itu moto saya Pak. Kan sudah 5 tahun tuh. Kemungkinan kan dampak COVID-19 itu kan pasti dirasakan gitu. Itu ada kesepian nggak? Sepi nggak gitu? Sepi order nggak gitu kira-kira pas waktu itu? Ya kalau masalah sepi sih, kalau masalah orang usaha sudah pasti Pak kan. Istilahnya ada pasang surut Pak. Oh ada pasang surut. Ada pasang surut. Kadang sepi dan terkadang juga ramai. Berarti, ya, tapi yang tadi saya katakan dari awal ya, kalau memang pembuatan kita bagus, hasil servis kita bagus, insya Allah banyak yang nunggu gitu Pak. Ya terkadang ada yang ngontek gitu Pak lewat WA. Berarti tidak ngaruh ya dampak-dampak COVID-19. Kagak sih Pak.
Sambil ngerokok sekalipun aja sambil minum. ya sekalipun pada waktu itu lagi COVID Pak, Iya. emang berpengaruh juga. Seperti itu, menurun sudah pasti. Yang namanya seorang wirausaha mah sudah pasti Pak. Tapi kan kita sebagai manusia harus bersemangat Pak. Iya, betul. Kalaupun hujan yang menghadang istilahnya Pak, ya kita harus ini, kayak gitu kuncinya. Namanya orang usaha mah Oh iya. harus Ini semangat. saya dengar-dengar juga Mas Boy punya channel YouTube ya. Ya betul sekali Pak Meler. Ya channel YouTube. Channel YouTube itu tentang apa sih? Yang Ya inti pertama ya tentang seputar apa gitu? seputar teknisi Teknisi seperti juga. kompor, kipas, Magico, mesin cuci, kulkas Pak. Oh, sesuai pekerjaan. Jadi saya terfokus dengan teknisi Pak. Teknisi. Memang waktu itu berapa tahun yang lalu saya campur baur kontennya. Jadi setelah saya pikir lebih dalam, kurang bagus untuk perkembangannya. Perkembangan. Setelah itu saya ganti ini istilahnya, ganti haluan Pak. Iya, ke Teknisi, fokus. Ya alhamdulillah dari hari ke hari Pak ada perubahan, subscribe-nya gitu Pak. Lagi konten kita bagus di mata orang lain pun kan Pak tidak sayang untuk tekan subscribe itu Pak. Karena tekan subscribe itu tidak semudah apa yang kita bayangkan Pak, hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, itu kan Mas Boy tentang seputar teknisi, tentang buat apa ngebetulin kompor, terus ngebetulin AC dan sejenisnya lah, elektronik yang lain gitu ya. Iya, kalau AC mas saya tidak. Oh enggak, Belum Pak. Iya, insya Allah lain waktu Pak. Insya Allah. Nah, itu kan pasti ada ilmu-ilmu yang dikasih gitu. Itu apakah tidak merasa rugi atau gimana gitu? Maksudnya Ya, ilmu itu kan bisa ditiru sama orang. Gitu. Nanti dia bisa servis sendiri nih, nggak bisa servis di Mas Boy kan gitu. Itu bagaimana? Ya, kalau untuk saya pribadi, saya memang dari awal membuat channel YouTube itu sudah saya pertimbangkan semuanya Pak. Saya syukur-syukur yang lain pada paham. Dan saya juga punya trik di situ Pak. Nah, betul. Trik saya ada dalam arti membuat channel ya supaya saya untuk kedepannya lebih baik gitu Pak. Ya di situ juga dari channel saya itu ada sisi negatif dan sisi positif. Apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya yang awalnya orang nggak tahu menjadi tahu Pak, menurun omset. Tapi sisi positifnya bagi orang yang awam, males lihat kontennya pasti-pasti aja. Oh bagus nih, Mas Boy servisannya, itu sisi positif Pak. Nah, sisi negatif, sisi positif. Nah, seperti itu Pak. Berarti semuanya ya Mas Boy lakuin dengan legowo. Nah, seperti itu sudah saya pertimbangkan semua Pak. Nah sekarang sudah berapa ribu subscriber yang Mas Boy dapat? Kalau masalah subscribe mah belum terlalu banyak sih Pak, baru 8.700. Wah, banyak lebih lah ya alhamdulillah sih Pak. Itu pun berkat kawan-kawan YouTuber awalnya Pak pada tahun yang lalu. Berarti sudah monetisasi? Alhamdulillah Pak, sudah monetisasi. Tapi kalau masalah gajian belum bergaji Pak. Belum ya? Bentar lagi Pak. Insya Allah bulan ke-9 saya baru bergaji Pak. Nama link YouTube-nya apa sih? Boy Teknisi. Boy Teknisi. Nah, buat teman-teman kalau mau servis ya sejenis servis elektrikal atau apa, bisa hubungi langsung ke Mas Boy. Bisa minta nomor WA-nya Mas Boy? Ya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Nomor WA saya yaitu 0858813557774. Nah, itu Pak. Nah, kalau untuk dari Facebook-nya apa tuh? Kalau nama Facebook saya yaitu Boy Teknisi Pakis Jaya Karawang Pak. Nah, seperti itu Pak. Iya. Jadi kesannya bagus Pak kalau kita ngasih nomor sama pelanggan. Oleh karena itu saya di saat nyervis ngasih kartu nama Pak. Nah teman-teman jangan lupa juga like, subscribe dan komen di YouTube-nya apa namanya? Boy Teknisi. Boy Teknisi. Buat Insya Allah bisa bermanfaat buat Anda semua, bosku. Buat cari referensi-referensi. Iya, silakan dengan senang hati. Kalau memang ilmu saya bermanfaat. Nah, nih Mas Boy. Iya. Selain daripada kegiatan itu menjadi seorang teknisi, Mas Boy itu menurut informasi yang saya dapat, Mas Boy itu adalah sarjana pendidikan. Ya, betul Pak. Betul. Itu menempuh pendidikannya di mana? Saya menempuh pendidikan di STKIP Subang Pak. STKIP Subang. Sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Pak. Itu pusatnya Pak, sedangkan cabangnya itu di Purwakarta Pak. Seperti itu Pak. Berapa lama
Kalau pendidikan, Mas Boy? berhubung saya ambil S1 Pak, S1, jadi 4 tahun. 4 tahun. Waktu saya kuliah di sana di apa namanya yang mendaftarkan abang ponakan saya Pak, namanya Pak Ikin. Mas Boy, itu kan Mas Boy kan ya cukup lumayan lah yang namanya sarjana pendidikan gitu. Ya, alhamdulillah. Sekolahnya kan tinggi udah. Ya, alhamdulillah Pak. Selain jadi teknisi, kenapa tidak untuk mengembangkan diri menjadi seorang guru atau honorer gitu? Ya, jujur Pak, dulu memang saya pernah punya pengalaman berapa tahun yang lalu Pak, pernah mengajar di SMP dan SMA satu atap di Kampung Teluk Buyung Pak. Itu pun tidak terlalu lama saya mengajarnya. Mengapa? Saya mengajarnya belum terlalu lama karena berhubung waktu itu saya keahlian saya PPKN, tapi sudah diisi dengan guru yang lain Pak. Dan setelah itu saya disarankan oleh kawan saya yang pernah yang ngajar di SMP juga. Kawan saya mengajarnya seni budaya Pak, dialihkan ke saya mata pelajarannya. Jadi istilahnya dia 2 kelas, saya 2 kelas Pak. Jadi mau nggak mau saya ambil tuh sekalipun pelajaran itu. Sekalipun bukan keahlian saya Pak. Ya setelah saya terjun sudah tahap mengajar Pak. Nah kelemahan saya waktu mengajar kurang menguasai suatu materi Pak. Nah seperti itu bisa dikatakan gitu, saya belum siap Pak. Nah seperti itu. Memang yang namanya seorang guru itu harus menguasai dalam bidang apapun juga memang betul. Ya berhubung saya waktu itu saya pikir tidak mungkin saya mengajar PPKN saya tidak bisa. Tidak tahunya saya bukan kalian saya Pak, bukan bidang saya. Ya gitulah saya mengundurkan diri Pak waktu itu. Ada 6 bulan itu juga 6 bulan mengajar terus mengundurkan diri. 6 bulan juga hitungannya nggak tiap hari Pak, setelah seminggu 2 hari atau 3 hari ngajar di kelas apa A atau B semacam itu Pak. Nah sebelum menempuh pendidikan di universitas, ya pasti kan kita sekolah dasar terus SMP. Nah itu sekolah dasarnya di mana? Sekolah dasarnya ya di Teluk Buyung Pak. Teluk Buyung. SDN Laga Jaya 2. Laga Jaya 2. Nah, pada tahun berapa tuh? Kalau masalah itu saya lupa Pak. Lupa dah Pak kalau masalah itu karena sudah lupa dah Pak. Mungkin kalau SMA mungkin saya masih ingat Pak. Kalau SMA di mana SMA di Gongcai Pak. Nama sekolahnya Man Batu Jaya Karawang Pak. Berarti menempuh SMA-nya di Man. Ya, alumni tahun 2004 Pak kalau tidak salah. Iya. Tahun 2004 ya. Iya. Berarti lulusan udah lama ya Mas Boy? Ya seperti itu Pak. Udah berumur ya? Ya bisa dikatakan seperti itu Pak. Nah ini kan Mas Boy udah berumur nih. Iya. Menyimpanglah daripada hal pendidikan. Tidak masalah Pak, silakan saja. Sekarang saya mau nanya ini masalah nanya pribadi saya. Iya. Udah punya pasangan belum untuk kedepannya gitu? Jujur Pak, kalau masalah pasangan saya belum ada Pak. Ya berhubung saya sehari-hari saya lalu menyempatkan waktu ke dunia servis, jadi saya tidak berpikir untuk mencari pasangan Pak. Ya ditambah memang teman-teman saya sudah pada nikah semuanya Pak. Jadi untuk mencari pasangan kayaknya bagaimana udah merasa nyaman dengan sendirinya Pak. Tapi insya Allah di lain waktu saya ingin mencari pasangan Pak. Jadi tidak mungkin saya bujangan terus Pak. Sendiri terus. Memang yang namanya seorang lelaki itu kan Pak, kalau kata orang tua bilang umur berapapun juga tidak masalah, penting banyak duit. Memang benar. Seperti itu. Tapi kan yang namanya umur udah berapa, kasihan dia anak Pak nantinya. Jadi intinya seperti itu Pak. Umur kita katakan 45 atau 50, sedangkan anak baru 5 tahun atau 10 tahun. Ya kasihan Pak. Kita sedang tuanya, dia sedang kuat-kuatnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya pun saya ada jodoh, seorang janda tidak masalah Pak. Penting anaknya jangan terlalu banyak gitu Pak. Berarti satu aja cukup lah gitu. Mau janda. Ya janda tidak masalah sih Pak. Iya. Mau janda, mau perawan, itu kagak masalah buat Mas Boy. Tidak masalah Pak. Yang penting bisa nerima Mas Boy. Nah itu Pak kuncinya Pak. Saling menerima apa adanya. Saling menutupi kekurangan. Nah seperti itu Pak. Iya benar. Seperti itu Pak.
Ngerokok, Bang. Iya, Ngerokok iya. ya, ngopi santai aja. Kita Iya, juga iya. sama sambil ngerokok. Siap, Pak, siap. Ngopi-ngopi, Mas. Nah, berarti tidak berarti tidak ada sosok yang idealis lah untuk wanita gitu ya. Mau Ya, siapapun tidak memandang background atau apa gitu ya. Tidak, Pak. Nah, kalau untuk sekarang nih udah ada belum cewek yang Mas Boy mau gaet gitu? Bahasa kampungnya kan gaet. Betul Pak, bahasa kampungnya gaet memang. Iya. Iya gaet. Kan kalau zaman dulu, wah ini nih wanita ini gue mau gaet kan gitu. Coba ada enggak kira-kira? Kalau untuk sekarang-karang ini saya jujur Pak, belum ada sama sekali. Kenapa saya bisa mengatakan kayak gitu Pak? Karena saya dikata hasilnya saya belum ada Pak. Insya Allah kalau memang YouTube saya sudah istilahnya katakan sudah bergaji Pak. Sudah goal gitu ya. Sudah goal istilahnya sudah lulus. Iya. Saya pengen mencari pendamping Pak. Tapi saya tidak terfokus dengan dunia itu, juga harus berbagi ke yang lain Pak. Nah, seenggaknya kan kalau saya sudah bergaji ada dukungan gitu Pak. Iya benar. Insya Allah saya ingin mencari pendamping gitu Pak. Sebenarnya pengen secepatnya sih Pak sebenarnya mah. Jadi seperti yang lain. Jadi untuk kedepannya Mas Boy berharap begini ya, monetisasi ini kita diterima, terus juga mempunyai gaji, sehingga nanti pas punya pasangan hidup, setidaknya kita sudah tercukupi dengan kerja keras kita, betul. dengan hasil YouTube, dengan teknisi, dan juga setidaknya kita mempunyai pendidikan yang tinggi untuk mencari kerja kan lebih mudah. Benar. Gitu, setidaknya. Nah, benar. Yang jadi permasalahannya sekarang kemungkinan perempuannya belum ada. Nah itu Pak masalahnya Pak, bingung saya Pak. Iya. Perempuannya belum ada. Dikata istilahnya ngokok mah udah ngokok Pak. Ngokok ya, padahal Mas Boy itu orangnya nggak adil. Nah, apa itu? Nah, sekarang gini ya, berhubungan kita udah malam gitu ya. Iya. Mungkin podcast ini kita tutup atau gimana. Nah, ada nggak yang bisa disampaikan gitu? Mungkin buat nanti teman-teman nih mau servis, kan gitu. Nah, kita ulang lagi deh kayak tadi. Oke, siapa? Nah, mungkin biar lebih mendetail gitu. Iya. Kata Facebooknya di mana, buat ngonteknya di mana, gitu ini jadi mana. Nah nanti bisa hubungi lewat Mas Boy. Coba bisa ini ke teman-teman. Oke Pak, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para bos di luar sana, mungkin ada peralatan kalian yang rusak, ya silakan lihat channel YouTube saya aja, yaitu Boy Teknisi. Siapa tahu atau insya Allah ilmu saya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya paling senang sekali kalau ilmu saya bisa bermanfaat untuk Anda semuanya para bosku. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, komen saja bosku di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan apa yang saya ketahui. Nah, seperti itu Pak Meler. Udah, segitu aja yang bisa disampaikan. Sampai di situ saja. Ya, untuk teman-teman podcast hari ini mungkin kita usai gitu ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, dan mohon doa dan dukungan agar channel kami juga berkembang. Dan juga Mas Boy bisa cepat-cepat dapat gaji dan saya juga cepat-cepat dapat AdSense kan gitu ya. Mohon bantuan dan dukungannya untuk warga Teluk Buyung dan sekecamatan Pakis Jaya. Mohon like, komen dan subscribe dan share semua. Sampai jumpa, dadah.